Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe video-video saya. Kiranya video-video saya boleh menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun juga orang lain. Dan buat mungkin saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di-like dan subscribe ya, agar dapat mendukung saya dalam pelayanan-pelayanan saya di lereng Gunung Merbabu dan di lereng Gunung Ungaran. Nah, puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Diwak. Dusun Diwak salah satu dusun yang penduduknya juga 100% anak-anak Tuhan. Dan di sini seperti video-video saya yang lalu, ada video saya yang lalu menyampaikan tentang pembangunan gereja di Dusun Diwak. Nah, ada anak-anak Tuhan yang mendonasikan berkat untuk pembangunan, mendukung pembangunan gereja di Dusun Diwak, dan dananya juga sudah kepake sama mereka untuk memasang plafon. Kalau di bawah plafonnya sudah terpasang, cuma yang plafon ini rencananya di dalam minggu ini ya Pak ya? Minggu ini akan dikerjakan. Minggu ini akan dikerjakan. Kemudian ini masih banyak sekali yang perlu didukung, perlu banyak dukungan dari saudara-saudara yang terketuk hatinya ingin membantu penyelesaian pembangunan gedung ya, gereja di Dusun Diwak. Bisa nanti kontak saya di WhatsApp saya 081225198945. Saudara, ini saya bertemu dengan para majelis, 2 orang majelis di sini. Kita ngobrol-ngobrol ya biar bisa tahu seperti apa pembangunan gereja ini, karena setahu saya gereja ini tidak pakai tukang ya Pak? Tidak, ya pakai tukang, tapi dari warga sendiri yang dari jemaat sendiri. Jadi tidak membayar tukang, tapi jemaat mengerjakan sendiri. Nah, jemaat di sini supaya saudara tahu, jemaat di sini itu banyak juga para petani yang harus mereka mengerjakan ladang sayurannya, kemudian ada juga yang sebagai buruh di pabrik. Jadi memang terkendala karena waktu untuk mencari nafkah buat keluarga, apalagi di masa Covid ini ya, dan juga untuk membantu pembangunan gereja. Jadi mengatur waktunya. Kebetulan di bulan Desember kemarin, informasinya bagaimana itu Pak, sampai tidak ada pengerjaan di bulan Desember Pak? Ya, memang kami kesulitan karena selama bulan Desember ada 5 Jemaat ya? jemaat yang harus mengadakan nikah, sehingga kami kesulitan untuk mengerjakan plafon tersebut. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang telah mendukung jalannya renovasi gedung gereja kami di tempat kami ini, sehingga kami dapat melangsungkan untuk pembangunan itu sendiri. Dan kami mengerjakannya dari prosesnya, yaitu dari awal memang kami menggunakan orang-orang yang ada, masyarakat yang ada, sehingga kami tidak membayar tukang, sehingga tukang sendiri yaitu dari jemaat sendiri, dari warga jemaat sendiri. Sehingga dari awal sampai pada saat ini, dan memang kalau mengerjakannya diadakan yaitu sekitar jam 6 itu baru jam 6 sore. Jam 6 sore saudara, jadi bukan jam 6 pagi ya. Datang sekitar nanti sampai jam 11, jam 12 mereka pulang. Itulah yang kami menjadi kekuatan jemaat ini di dalam merenovasi, membangun gedung gereja ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, dan kami sudah melakukan apa yang menjadi amanat hamba-hamba Tuhan yang diberikan. Dan kami juga masih membutuhkan dukungan dana untuk penyelesaian di dalam gedung gereja ini, yaitu terutama di dalam untuk
keramik yang akan kami pasang. Kami belum bisa mengusahakan walaupun jemaat sudah berupaya, dan kami juga mendorong kepada jemaat untuk selalu menyisihkan berkatnya untuk gedung gereja ini. Jadi ini saudara ya, gedungnya masih belum dikeramik, tapi yang di altarnya, jadi yang di altar ya, di altar itu sudah dikeramik, hanya di altar yang dikeramik. Iya. Jadi dengan tempat pemain musik itu juga sudah dikeramik yang di pojok kanan saya. Kemudian yang lainnya masih butuh uluran tangan saudara, anak-anak Tuhan, untuk membantu penyelesaiannya. Mungkin saudara yang mungkin berada di Salatiga atau Solo, daerah Jawa Tengah, mungkin saudara mau mengirimkan keramik. Kalau keramik mungkin nanti belang-belang ya. Jadi kalau saudara mau memberi bantuan, saudara boleh menghubungi saya di WhatsApp tadi. Bisa menghubungi saya supaya bisa kami salurkan. Dan biasanya saya kalau menyerahkan donasi itu saya akan membuat video pendek sebagai pertanggungjawaban saya kepada saudara, dan saya memberikan video itu sebagai pertanggungjawaban. Jadi saya tidak upload di YouTube, tetapi saya akan kirim secara pribadi sebagai pertanggungjawaban keuangan tersebut. Demikian saudara, saya juga hari ini ada membawa. Jadi hari ini tuh saya ada membawa juga pakaian donasi dari beberapa orang saudara yang terketuk hatinya untuk mendonasikan pakaian untuk orang-orang di jemaat di Dusun Diwa, sehingga hari ini saya bawa juga donasinya. Terima kasih saudara yang sudah mendonasikan pakaian untuk jemaat di Diwa. Saya tidak sebutkan nama saudara karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Jadi biarlah Tuhan yang tahu, dan biar Tuhan yang memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan bantuan kepada jemaat-jemaat di lereng gunung ini akan sangat berarti sekali bagi mereka. Apapun itu akan menjadi berkat bagi mereka, karena masyarakat yang di lereng gunung ini rata-rata hidupnya memang di bawah ya, jadi bukan seperti orang di kota yang kaya. Jadi mereka memang masih sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kita semua juga jangan hanya memikirkan diri kita, apalagi di masa COVID ini, di masa pandemi ini. Banyak sekali warga di sini yang tidak bisa bekerja lagi di pabrik misalnya, banyak yang di kantor juga, yang di perusahaan swasta ya, kena PHK juga. Jadi kita harus melihat mereka juga gitu. Jadi buat saudara yang berkelebihan, saudara bisa menyalurkan berkat buat gereja ataupun buat masyarakat, buat jemaat di Diwa, karena apapun yang saudara berikan itu akan sangat memberkati mereka. Begitu ya Pak ya? Amin ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada warga jemaat di tempat kami. Memang dengan adanya COVID ini kami sangat merasakan, entah itu hasil tani yang akan kami jual pun berkurang, terlebih-lebih tetangga kami pun sedang zona merah, sehingga itu juga menghalangi kita untuk entah itu ke pasar, entah itu kami berjualan pun kami sudah merasakan kesulitan. Begitu juga sebagian jemaat yang bekerja di pabrik, bekerja di perkantoran juga ada yang kena PHK, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin bersama warga jemaat saling mendorong, saling membantu bagaimana baiknya supaya mereka juga dapat hidup lebih baik lagi, sehingga kami pun bergotong royong untuk mendukung mereka supaya mereka dapat mencukupi kebutuhan jemaat tersebut. Tetapi itu hanya semampu kami. Itu ya. Begitu saudara. Jadi
banyak sekali cerita dari masyarakat sini atau jemaat di sini yang memang mereka sangat membutuhkan. Saya ulangi lagi, mereka sangat membutuhkan bantuan uluran tangan saudara untuk memberkati mereka. Karena mereka di lereng gunung ini kebanyakan cuma sebagai petani, dan kebetulan saat ini tuh beberapa minggu terakhir itu tetangga dusun itu ada di red zone, jadi mereka juga terkendala, nggak bisa kemana-mana gitu ya, sangat terbatas, mau kemana-mana itu sangat terbatas. Jadi memang butuh bantuan dari saudara. Kalau sekali lagi, kalau saudara mau menyumbang untuk pembangunan gereja, saudara bisa kontak saya di WhatsApp tadi ya. Dan saudara mungkin buat saudara yang mau mendonasikan apapun juga itu, bisa saudara kontak saya juga di WhatsApp yang tadi. Terima kasih banyak saudara untuk bantuannya. Uluran tangan saudara akan menjadi satu berkat yang sangat besar bagi warga Dusun Biwa ini. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan membalaskan segala kebaikan saudara berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih saudara, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.